Shalom, saudara Yesus, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tema yaitu yang disebut dengan sembahyang. Dan kemarin kita tahu bahwa sembahyang adalah sesuatu yang di mana Daud membawa Ishak orang yang dikasih. Dan kalau saudara sembahyang adalah saudara juga harus membawa korban. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara soal sembahyang, seringkali kita seperti halnya kita berdoa, di mana kita memohon sesuatu untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Elia pun juga berdoa. Tetapi ketika kita bicara soal sembahyang, itu jauh lebih daripada sebuah permohonan, tapi lebih daripada pemujaan kepada sesuatu di mana kita memberikan korban kepada Tuhan. Ada hal yang menggelitik sekali yang perlu kita pahami. Dikatakan, saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga, dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yang menarik di sini, yang menggelitik di sini adalah, ternyata ada satu firman yang mengatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Bicara tentang gunung Tuhan, kita ingat lagi tentang Abraham yang diundang Tuhan untuk mengorbankan anaknya di atas gunung yang akan ditunjukkan. Otomatis gunung itulah gunung Tuhan, di mana Tuhan hadir di tempat itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ingat satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Kalau kita naik ke gunung Tuhan, kalau kita ini boleh berdiri di tempat yang kudus, ada bagian yang perlu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang disebut hidup kudus. Tanpa kekudusan tak mungkin orang melihat Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa naik ke gunung Tuhan. Seringkali kita itu hanya datang dalam sebuah ibadah, kita bersekutu dalam sebuah ibadah, kita memuji Tuhan dan kita berdoa. Tapi seringkali kita itu tidak menjangkau akan hadirat Tuhan. Atau kita tidak menyentuh akan hadirat Tuhan. Atau kita tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan di gunung Tuhan, di mana kita hadir. Kita ingat seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang berdesak-desaan dengan orang banyak. Ketika orang perempuan itu menyentuh ujung jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Yesus berkata, siapa orang yang menyentuh aku? Murid-murid berkata, orang sebanyak ini semua menyentuh engkau. Tapi Tuhan berkata lain, ada seseorang yang menyentuh aku, yang membuat tenaga, kuasa dan diriku keluar. Jadi saudara itu tidak semua orang yang hadir dekat dengan Tuhan lalu mendapatkan sesuatu. Hanya perempuan yang memiliki iman, yang dia menyentuh akan jubah Yesus sehingga ada kuasa yang keluar daripada tubuh atau kehidupan Yesus. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini, kita ini sampai ke gunung Tuhan. Kalau kita sampai ke gunung Tuhan, kita mendengar panggilan Tuhan, dan kita membawa korban yang benar, kita bisa menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang boleh naik ke gunung Tuhan dan menikmati akan hadiratnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh orang yang dipilih naik ke gunung Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Amin.